Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, keberkahan, kesehatan kepada kita semua sehingga masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam mugia tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya bisa mencapai kepada para keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'atnya, kemudian kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat dengan kita, lebih dekat dengan urat leher yang ada, yang kita punya, lebih dekat. Bahkan Allah terus-menerus mendekat kepada kita, tetapi yang kita lakukan adalah terus-menerus menjauhi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung menjauhi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jika kita merasa terus-menerus jauh diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan suci Ramadan menjadikan momentum atau waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku datang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sehasta. Apabila hambaku datang kepadaku sehasta, maka aku akan datang kepadanya sedepak. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah. Hubungan yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi erat dan sulit dipisahkan, bukan hanya sekedar terhubung saat ibadah saja, tetapi selesai ibadah kalian masih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan, ingat kepada Allah. Ketika minum, ingat kepada Allah. Ketika kerja, ketika melakukan aktivitas, segala aktivitas apapun, kita ingat kepada Allah. Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala yakni satu, yakni dengan sholat. Dalam bahasa sering diartikan dengan doa. Karena dengan doa itu kalian bisa terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap aktivitas yang kalian lakukan itu pasti ada doa. Pasti diawali dengan doa. Kita bangun tidur ada doanya. Ya, kita makan ada doanya. Kita berpakaian ada doanya. Dan doa itu tidak sekedar kalimat yang diucapkan, tapi itu konsepsi kita antara kita dan Allah supaya ada ikatan, ya, supaya ada ikatan doa itu. Bahkan kata Nabi, saat Anda tidak tahu doanya, Anda cukup ucapkan kalimat Allah. Nah, seperti ini Bu. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi kalimat Allah di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim, atau paling singkat itu Bismillah, maka terputus hubungan dia dengan Allah. Gak ada nilai pahalanya walaupun itu perbuatan baik.
tapi tidak diiringi dengan doa, maka terputus hubungan dia dengan Allah. Nah, bukan sekedar pahalanya yang penting itu, tapi hubungan dia dengan Allahnya yang dia tidak bisa menjaga. Orang yang akan mengerjakan sesuatu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim seakan kalimat Allah melekat pada dirinya, merasa dekat dengan Allah. Dia merasa diawasi dengan Allah. Dia merasa dilihat oleh Allah. Karena itulah orang-orang yang menyebutkan kalimat Allah, punya hubungan dengan Allah, ketika akan minum menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja, dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Nah, telunjuk yang suka digunakan oleh kalian saat tahiyat, mau tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ya, yang digunakan ketika sholat 5 waktu itu secara tidak langsung membangun hubungan dengan Allah. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat tidak akan pernah digunakan untuk berbuat maksiat, digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kalimat contohnya menuliskan sesuatu di media sosial, ya. Nih sering ya, menuliskan sesuatu di media sosial yang mungkin saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lisan yang digunakan untuk mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar ketika sholat akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengagungkan nama lain selain Allah. Ya. Dan tentunya tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat kotor ketika kita melakukan aktivitas. Karena itulah orang yang sholatnya benar maka akan menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita supaya hubungan kita dengan Allah itu terjaga? Nah, Allah sendiri sudah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Betul? Apa yang Allah beritahukan kepada kita? Pertama, ya, hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu berzikir dan menyebut namanya dalam situasi dan kondisi apapun, kapanpun, dimanapun kita berada, apalagi di saat sedang kesulitan, paling tepat di saat ini kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya yang tadi Bapak ucapkan. Mau makan ingat Allah, mau jalan ingat Allah, mau bepergian ingat Allah, gitu. Nah, yang kedua yakni interaksi amal. Kita dapat meningkatkan interaksi semua amal perbuatan kita dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha agar senantiasa melakukan dan meninggalkan segala perbuatan apapun itu, ya, yang dilarang oleh Allah, melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah. Dan melaksanakan itu semua harus karena Allah. Pada bulan Ramadan ini kita sama-sama mengetahui bahwa makan dan minum itu bisa dilakukan hanya saat ketika ketika malam hari. Itu semua karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membangun interaksi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa Allah telah mencukupi segala kebutuhan kita semua. Kita merasa tenang dengan semua perlindungan yang Allah berikan dan kita ridho akan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semuanya urusan kita harus kita pasrahkan secara total kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang keempat, membangun interaksi hajat, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan mutlak hanya kepada Allah. Karenanya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tugas kita hanyalah menyembah Allah. Tentunya dengan mengerahkan segala kebutuhan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Memohon kepada Allah pada sholat malam, sholat tahajud. Itu bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sholat malam dan tahajud itu sangat penting. Maka dari itu dalam menjaga dan memperkuat hubungan kita dengan Allah di bulan suci Ramadan ini, hal yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki sholat kita. Itu yang pertama. Ya, harus memperbaiki sholat kita. Apakah kita sholat itu melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah, sudah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu. Kemudian melaksanakan dan menjauhi larangan dari Allah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian jangan lupa melaksanakan amal-amal yang dianjurkan oleh Allah. Contohnya infak, bersedekah, itu dapat mempererat hubungan kita tidak hanya dengan manusia tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.